Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi sahabat. Di beberapa hari ini trending di dunia maya dengan kedatangan seorang pahlawan kesorean yang bernama Miftah Qul, yang mana dia sangat getol sekali membela si penista agama, si penista Islam, yaitu si Kosman Sunet alias MKC, yang mana sudah jelas-jelas si MKC ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, sudah dikecam oleh MUI, dan sudah dilaporkan oleh dua ormas terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah, bahwa apa yang dilakukan oleh MKC tersebut adalah sebuah penistaan terhadap Islam. Ketika MKC atau Kosman Sunet itu mengatakan bahwasanya kitab kuning adalah pangkal dari ajaran radikalisme dan terorisme, dan juga dia mengutip ayat Al-Quran dengan ditafsirkan sesuka hatinya yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad dikerumuni jin, dan yang paling fatal adalah si MKC alias Kosman Sunet ini mengatakan bahwasanya dia dengan sangat berani merubah ucapan salam dari kaum muslim, yaitu yang lazimnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dirubahnya menjadi Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Bukan hanya itu, ada lagi, bahkan surat atau ayat yang kedua di dalam Al-Fatihah dirubahnya oleh si Kosman ini, yang biasa lazimnya kita mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, dan diubah oleh si Kosman Sunet alias si MKC ini menjadi Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Nah, itulah mungkin beberapa di antara penistaan-penistaan dan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh si Kosman Sunet alias MKC. Tetapi si Miftah Qul ini, yang ngaku ustadz ini, dengan serta-merta dia getol sekali dengan antusias membela si penista agama si MKC ini, karena tidak mengetahui dan tidak kenal siapa MKC, tidak tahu sepak terjang MKC selama ini, bagaimana si MKC menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat Nabi Muhammad dengan mengatakan bahwasanya umat Islam menyembah batu dan lain-lain sebagainya. Itu dia dengan sangat berani, dengan sangat gigih membela si MKC tersebut. Nah, hal itulah yang lalu menimbulkan kontroversi dan pro kontra di antara kaum muslim sendiri, ketika kaum muslim dengan para debater-debaternya, para kristolog-kristolognya dengan sangat semangat menjawab semua fitnah, asumsi, dan hujat terhadap Islam, termasuk juga menjawab si MKC ini. Justru si yang ngaku ustadz Miftah Qul ini justru mati-matian membela MKC. Jadi teringat pepatah ataupun semangat yang diberikan oleh Buya Hamka, ketika agamamu dihina dan kamu tidak mau terpanggil untuk membela agamamu, maka tanggalkanlah pakaianmu dan gantilah dengan kain kafan. Artinya sudah dianggap mati. Ketika agama Islam dihina tetapi orang Islam tidak mau membela agamanya, maka dianggaplah mati orang itulah. Ini hal tersebut cocok sekali dengan si Miftah Qul ini. Jangankan malah membela Islam, dia justru malah membela si penista Islam ini. Oke, di sini akan kita tampilkan sebuah diskusi di Rumah Nubulu antara Miftah Qul ini dengan seorang ibu-ibu yang bertanya kepadanya, apakah seorang Kristen itu adalah kafir. Nah, mari kita simak tanya jawab ini, dan nanti akan kita dengar juga jawaban dari Miftah Qul ini, dan nanti kita akan tambahkan sedikit reaction. Untuk itu mari kita saksikan video tanya jawab antara seorang ibu-ibu dengan yang ngaku ustadz alias Miftah Qul. Mari kita simak. Ya, selamat sore Pak Ustadz, juga Pak Yusuf. Kedengaran ya suara? Dengar. Ya. Muslim Kristen.
Jujur Saya ya, Kristen. Muslim Kristen? Saya Kristen. Kristen. Saya Kristen. Oke, silakan. Silakan. Pak Ustadz, ke Pak Ustadz ya saya ingin bertanya. Iya, Ibu. Apakah menurut Pak Ustadz, ini menurut Pak Ustadz ya, kami Kristen ini adalah kafir? Itu aja Pak. Itu untuk yang pertama. Iya, Pak. Iya, Mbak. Apakah kami Kristen ini adalah kafir? Iya. Oke. Jadi kami Kristen ini adalah kafir. Saya belum jawab ini. Oh, oke. Saya tunggu kalau gitu. Ya, jadi dalam perspektif Al-Quran juga memang ada penyebutan itu, kata kafir itu. Tetapi kata kafir itu yang berhak mengejudge-nya, ya, yang memvonisnya itu hanya Allah Ta'ala. Jadi kita hanya membacakan ayat saja, tapi untuk persoalan penghakiman, pengejajan, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak berani ya Ibu ya, menetapkan kekafiran seseorang, karena itu adalah urusan Sang Maha yang bijaksana, kan gitu. Karena pada hakikatnya kan gitu kan, banyak perspektif-perspektif ya, definisi-definisi yang berbeda di kalangan para ulama itu sendiri gitu dalam memberikan definisi kafir ya kepada orang yang di luar Islam, kan gitu. Karena konteks yang lebih sering gitu kan, kekafiran itu adalah kafir harbi ya, karena dia di luar Islam tapi dia membunuhi orang Islam, dia menyerang orang Islam, dia menghantam orang Islam. Nah, ini jelas nyata kekafiran, kafir harbi gitu. Tapi ketika di dalam Islam itu sendiri, ketika dia tidak menyerang Islam, dia hidup damai dengan Muslim, panggilan-panggilan itu berubah. Banyak di masa Rasulullah sebutan-sebutan seperti ahlu zimmah ya, non-Muslim tapi disebut dengan ahlu zimmah, zimmi, yaitu orang yang di luar Islam yang dapat perlindungan gitu dari Islam itu sendiri gitu. Saya rasa itu, Bu ya. Oke, itulah tadi jawaban dari Bapak Miftahkul ya, yang kelihatannya ragu-ragu karena mungkin sungkan atau nggak enak atau gimana gitu, tapi yang jelas kayak pelin-pelan begitu, tidak secara tegas mengatakan bahwasanya pengertian kafir yang sebenarnya kayak gimana gitu, nggak berani dia menjelaskannya. Oke, coba mari kita bicarakan hal tersebut ya dengan kepala dingin tentunya. Kafir berasal dari kata kafaro atau menutup. Istilah kafir juga berarti orang yang sifatnya kufur atau menyembunyikan dan atau menolak. Dalam istilah Islam, kafir berarti orang yang menyembunyikan atau menolak kebenaran Islam. Kalau di dalam bahasa Indonesia, orang-orang yang menolak Islam disebut non-muslim. Jadi ketika seorang muslim menyebut mereka dengan istilah kafir, ini bukan bermaksud melecehkan, melainkan sebutan kafir itu sama saja, sama dengan menyebut mereka non-muslim. Jadi non-muslim atau kafir itu sama saja sebenarnya. Nah, mengapa sebagian orang Kristen marah dan menolak disebut kafir oleh orang Islam? Karena mereka memakai terminologi sendiri yang berbeda dengan orang Islam. Kalau orang Islam mengartikan kafir sebagai orang yang bukan beragama Islam, tetapi orang Kristen mengartikan kafir sesuai dengan Alkitab mereka, yakni orang yang tidak memiliki Tuhan atau ateis dan jahat begitu. Nah, disinilah letak masalahnya. Sampai kapanpun tidak akan ketemu jika terminologi sebuah agama dipaksakan untuk memahami terminologi kata atau istilah yang sama di dalam agama yang lain.
Nah, semestinya orang Kristen tidak usah marah dikatakan kafir oleh orang Islam, karena artinya hanya orang yang bukan beragama Islam. Jadi demi menjaga kerukunan agama dan kebinekaan, kata kafir jangan diartikan menurut agamanya jika digunakan oleh pemeluk agama lain. Biarlah Muslim menggunakan kafir sesuai dengan terminologi agamanya. Orang Kristen tidak usah tersinggung dan marah. Nah, sebaliknya orang Islam juga jangan menggunakan kata kafir secara demonstratif di depan orang Kristen, karena sadar mereka mempunyai arti yang berbeda tentang kata kafir. Gunakan saja kata non-muslim atau yang beragama selain Islam begitu. Namun jika di kalangan internal sesama muslim, afdolnya menggunakan kata kafir untuk menyebut non-muslim, sebab itu adalah bahasa Al-Quran. Nah, siapa lagi yang akan menjaga bahasa Al-Quran kecuali orang Islam sendiri? Oke, jangan takut dan minder memasyarakatkan bahasa Al-Quran di sesama muslim seperti kata kafir. Jangan diperhalus dengan istilah lain yang tidak berasal dari Al-Quran demi menyenangkan orang yang tidak menyukainya. Untuk saudaraku yang non-muslim, kenapa harus marah disebut kafir, padahal itu hanyalah status yang tidak ada kaitannya dengan moral. Sama halnya seperti ketika kita mengucapkan Pak Jono orang Jawa, atau Asyong orang Cina, atau Obama orang Amerika. Nah, itu hanyalah status, bukan? Tidak lebih dan tidak kurang. Nah, saat menyebut seseorang sebagai kafir, itu bukan tuduhan yang berbau vonis bahwa Anda tidak bermoral, Anda bejat, dan seterusnya. Sekali lagi, ini hanya soal status. Nah, setiap status tentu berkaitan dengan hak dan kewajiban tertentu. Misalnya, saat kita bertemu sesama teman muslim, ada perintah untuk mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tapi untuk teman non-muslim, perintah seperti itu tentu tidak ada. Contoh lain, status muslim membuat seseorang wajib membayar zakat, status kafir tidak bayar zakat. Nah, seperti itu. Jika Anda yakin akan kebenaran agama Anda, jika Anda yakin agama Anda baik, tentu tidak perlu marah atau tersinggung disebut kafir, bukan? Sekarang coba lihat bagaimana sikap umat Islam terhadap ajaran agama lain. Pada ajaran Kristen, semua yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan disebut sebagai domba yang tersesat. Umat Islam tentu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena itu orang Islam termasuk golongan domba yang tersesat, perversi Kristen. Nah, namun apakah kita sebagai umat Islam selama ini pernah marah atau tersinggung disebut domba yang tersesat? Tidak pernah sekalipun, karena kita yakin akan kebenaran Islam. Karena yakin benar, maka tidak peduli dengan semua julukan dari agama lain untuk kita. Kalau bahasa gaulnya emang gua pikirin atau EGP. Nah, begitu bahasa cueknya. Terserah mereka menyebut kita apa saja, itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap keyakinan kita. Betul kan? Ya betul. Jadi jika Anda tetap tidak suka disebut kafir, padahal sudah dijelaskan panjang lebar di sini. Nah, cara terakhirnya gampang. Ya jangan menutup diri sesuai dengan arti kafir tersebut. Kafir, kafaro, menutup diri. Kafir, menutup diri dari kebenaran Islam. Tidak mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasul, adalah itu ingkar. Kafaro, ingkar atau menutup diri. Kafir, menutup. Nah, cara yang termudah jika Anda tidak mau disebut kafir, ya silahkan masuk Islam. Sederhana. Oke, terima kasih. Itulah mungkin bisa membantu Bapak Miftah untuk menjawab pertanyaan dari seorang ibu-ibu yang tadi ada bertanya di roomnya Manu Burung tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.